bencana yang terbesar mengancam negeri kita itu bukan bencana tanah longsor, bukan bencana gunung meletus, bukan bencana tsunami. Itu bencana yang dapat dilihat oleh panca indera. Bukan itu bencana yang terbesar mengancam Indonesia itu. Kepada Nabi Allah berselawat, para malaikat pun berselawat. Kaum iman diseru berselawat kepada Nabi Muhammad. Wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah bersabda, man azama maulidi kuntu syafi'allahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'an nama anfaqa jabalan min zabin fi sabilillah. Al-Hadis. Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang mengagungkan hari lahirku, aku memberikan syafaat padanya pada hari kiamat. Dan barang siapa menginfakkan 1 dirham untuk mengagungkan kelahiranku, maka seakan-akan orang itu menafkahkan 1 gunung emas dalam perang sabilillah. Al-Hadis. Hadis tersebut diamalkan oleh umat Islam seluruh dunia dengan macam-macam bentuk. Ada yang diamalkan bentuk perjanjian, dibaan, doa bersama. Ada yang mengagungkan Nabi Muhammad itu dalam bentuk sedekah, selamatan. Ada yang mengagungkan hari lahirnya Muhammad itu dibacakan tarikh Nabi, pri hidupnya Muhammad.
dan lain-lain cara dalam sidikiyah untuk mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad dalam rangka mohon syafaat, kami amalkan seperti bentuk sekarang ini. Jadi ini cuma hanya bentuk saja. Kami amalkan bentuk dengan mohon syafaat, mohon pertolongan dengan kepada Nabi Muhammad, dan syafaat Nabi Muhammad itu kita tujukan untuk keluarga, diri saya sendiri, keluarga saya, masyarakat, tanah air kita, kemerdekaan kita, bangsa kita, supaya selamat dari bahaya, selamat dari sesuatu yang tidak kita inginkan, baik pun yang tumbuh dari negeri sendiri maupun dari luar negeri. Jadi inilah bentuk lain, bentuk merawat tanah air kita, realisasi dari cinta tanah air kita. Ini bentuk kita merawat negara kita, kemerdekaan kita, tanah air kita, supaya diselamatkan dari bencana, baik pun dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan bagi pribadi saya, bencana yang terbesar mengancam negeri kita itu bukan bencana tanah longsor, bukan bencana gunung meletus, bukan bencana tsunami. Itu bencana yang dapat dilihat oleh panca indera. Bukan itu bencana yang terbesar mengancam Indonesia itu. Yang secara spontan tidak bisa dilihat oleh panca indera zahir. Bencana lebih besar daripada semua bencana yang telah menimpa negeri kita itu. Bencana apakah yang paling besar? Paling besar yang mengancam negeri kita itu bencana terkikisnya jati diri bangsa Indonesia. Ini bencana yang terbesar. Bencana terkikisnya jati diri bangsa Indonesia. Inilah bencana yang terbesar. Dan sekarang ini tanda-tanda ditandai longsornya jati diri bangsa Indonesia. Itu tanda-tanda. Mengapa?
Bagi pandangan tasawuf, kok bencana hilangnya, terkikisnya jati diri bangsa ini itu bencana yang terbesar. Mengapa? Kalau bencana tsunami, bencana gunung meletus, bencana bumi longsor, tidak akan menghilangkan jati diri bangsa ini. Tapi kalau bangsa Indonesia sudah terkekes habis jati dirinya, maka bangsa Indonesia tinggal cerita, tinggal kelontongan seperti bola bundar yang dalamnya kosong. Nasibnya kalau bangsa itu sudah tidak berisi jati dirinya, nasibnya seperti bola bundar di dalamnya kosong, akan menjadi permainan kaki kanan, kaki kiri, permainan di lapangan hijau, akan ditonton oleh dunia, dikeploi, disurai. Itulah nasib bangsa yang sudah tidak berjati diri, ada. Nah, ini yang belum disadari banyak bangsa Indonesia sendiri, bahwa itu bahaya terbesar. Makanya saya mohon syafaat kepada Rasulullah supaya bangsa Indonesia diselamatkan dari meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia sudah meninggalkan jati dirinya, negara Indonesia itu ibarat fata morgana, adanya sama dengan tiadanya. Tinggal cerita, tinggal bentuk, tinggal rupa. Rupanya bangsa Indonesia masih ada, bentuknya masih ada, tapi di dalamnya sudah tidak ada jati dirinya. Inilah bahaya yang terbesar. Makanya di Indonesia ini dalam Thoreko Tiga saya adakan sumpah jati diri bangsa Indonesia. Sebab kalau sudah tidak ada jati dirinya, fata morgana, seperti bayangan air di dalam padang pasir atau di tempat yang datar. Tampak dari jauh ada. Apalagi yang melihat air di tengah-tengah padang pasir itu orang yang haus, dikejar tambah jauh
kelihatan kilau kemilau, alangkah bahagianya kalau minum air itu dikejar. Tahu. Ini dalam Al-Quran sudah diterangkan. Walladzina kafaru a'malahum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dzam'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Setelah dikejar terus ke padang pasir sampai ke tempat itu, lam yajidhu syai'a, tidak ada apa-apanya, hanya padang pasir. Bagaimana kalau sudah tertipu seperti itu? Akan diteruskan perjalanan, akhirnya tidak tentu. Akan kembali di tempat, tenaga sudah habis oleh terbakar panasnya api, kaki terbakar panasnya padang pasir, dalam terbakar panasnya haus, akhirnya bergelimpangan mati konyol di dalam padang pasir, sia-sia. Inilah sudah diterangkan dalam surat Nur. Walladzina kafaru, orang-orang yang ketutup a'maluhum, usahanya, beberapa amalnya kasarobin, beberapa usahanya kasarobin, seperti fata morgana, biqi'atin, di tempat yang datar, adanya sama dengan tiadanya. Tampak jelas ada dalam pandangan mata orang yang haus, tapi hakikatnya yang dipandang itu tidak ada. Itu namanya fata morgana, sarobin. Ini banyak orang yang tertipu pandangan. Seperti akhir-akhir ini, contoh di Jombang, banyak orang yang tertipu. Seperti air, alangkah nikmatnya, alangkah bahagianya. Seperti menikmati tanah begitu banyaknya, menikmati nama harum, menikmati pengikut banyak dan sebagainya. Kemudian usaha, macam-macam usaha dengan rekayasa, topeng rekayasa, bahkan minta tolong kepada ahli gawe topeng, dikejar ke sana, sampai pesantren diobrak-abrik karena terpesona ada air, haus, harta benda haus, kedudukan haus, pengikut banyak haus, pujian, alangkah nikmatnya. Setelah macam-macam usaha dia buyar, tidak akan tersampai. Coba, ini alamat. Lam yajiduhu syai'a. Itulah orang yang sudah tertinggal oleh jati dirinya sendiri. Apa jadinya akhirnya?
bintang-bintang berguguran. Berhala-berhala numplek, tuyul-tuyul berkeliaran, anak-anak tuyul sudah hancur. Apa yang diperoleh? Tuyul-tuyul bentayangan, anak-anak itu kelabaan, puntung-puntung terapung, hanyut laut, bau busuk menyengat di seluruh jagat. Apa itu yang tadinya dianggap air, tapi usaha tertipu hawanya sendiri. Makanya naudzubillah min dzalik, jangan sampai hidup tertipu oleh kesia-siaan. Macam-macam penipu. Tanda-tandanya orang yang tertipu banyak. Banyak. Tak terbilang. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Tadi dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sudah berapa kali kita mendengarkan lagu itu? Sudahkah kita mengambil hikmat dari lagu kebangsaan Indonesia Raya? Berapa orang? Coba satu kata, Indonesia. Di dalam lagu itu disebut dua macam. Pertama, Indonesia, kata benda. Tidak ada kata sifat. Yang kedua, kata benda dengan kata sifat. Indonesia Raya. Raya itu kata sifat. Indonesia kata benda. Jadi ada dua itu. Indonesia dan Indonesia Raya. Ini sudah berapa kali dinyanyikan di mana-mana. Tapi mengapa tidak jadi perhatian? Indonesia kata benda, raya kata sifat. Sifat raya, sifatnya besar. Yang besar ini apanya? Apa besar wilayahnya? Seperti Sriwijaya Majapahit yang dimaksud dalam lagu itu. Apa besar kekayaannya dalam bumi dan dalam laut? Apa besar kepulauannya lebih dari 17.000? Apa besar penghuninya? 250 juta. Yang dimaksud besar itu. Bukan itu yang dimaksud besar itu. Bukan besar wilayahnya. Bukan besar jumlah penduduknya. Bukan besar
harta bendanya yang terpendam di dalam tanah, di dalam laut. Bukan itu yang dimaksud besar. Indonesia Raya, bukan itu. Apa itu yang dimaksud besar itu? Ikuti lagu itu. Kata-kata Indonesia besar itu setelah kata hidup jiwa. Jiwanya, badannya. Tapi sebelum ada nyebut jiwa, tidak ada Indonesia Raya. Hanya disebut Indonesia. Indonesia tanah air. Indonesia kebangsaanku. Tidak ada raya itu. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Indonesia kebangsaanku. Dan sebagainya tidak ada. Tapi setelah sampai kepada kata hiduplah jiwanya, hiduplah badannya. Ingat jiwa, hiduplah jiwanya, hiduplah badan untuk Indonesia Raya. Jadi yang dimaksud setelah itu raya, Indonesia Raya, Indonesia Raya, Indonesia Raya. Sebelum menyebut kata jiwa tidak ada kata raya. Ya ini supaya paham. Bukan menyanyikan saja. Apanya yang raya? Jiwanya raya. Jiwanya besar. Jiwa besar. Bukan jiwa kecil. Bukan jiwa kerdil. Bukan jiwa pengecut, bukan jiwa bangsa. Jiwa besar. Jadi yang dimaksud itu, yang dikidai Indonesia berjiwa besar. Bukan berjiwa kecil. Kerdil, bukan taman mini tapi taman raya Indonesia di tengah-tengah dunia. Selama ini masih taman mini, lah kapan menjadi taman raya? Sudah 77 tahun merdeka masih taman mini. Belum ada perubahan taman raya Indonesia Indah. Taman mini Indonesia Indah. Masih mini. Setelah generasi Soekarno dan Hatta sulit menjadi jiwa besar ini. Merosot. Bukan besar karena dibesar-besarkan. Bukan keramat karena dikeramat-keramatkan. Keramat raya. Raya besar. Keramat mulia. Bukan raya karena diraya-rayakan. Oleh berita-berita, tapi keramat raya karena tumbuh dari jati dirinya sendiri.